Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 ya, dari kelanjutan alur Battle Trog Devan ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berusaha untuk melindungi pulau Superstar Dewa, namun tetap saja pulau itu telah hancur. Saat ini ada sosok putih yang datang dengan sangat cepat dari kejauhan. Kamu tidak punya kekuatan, janganlah berpura-pura kuat. Kalimat ini terdengar sangat jelas oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum saja tanpa membalas kata-kata itu. Kemudian tubuhnya langsung menyapu ke arah punggung Bing Yuto. Ternyata itu adalah Bing Yuto. Dan dia segera membawa Xiaoyan menjauh dari hisapan yang kuat yang terbentuk oleh ledakan Pulau Superstar. Pulau Superstar pun akhirnya meledak. Meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik kali ini, nyatanya dia masih gagal untuk melindungi pulau itu. Pada saat ini, Xiaoyan dibawa oleh Bing Yuto ke jarak yang lebih jauh dari Pulau Superstar. Xiaoyan menyaksikan pulau ini meledak dari kejauhan. Pulau ini masih memiliki ribuan penghuni, namun pada saat ini semuanya telah hancur dan mati. Kenapa formasi itu sangat sulit untuk dihentikan? Ucap dari Xiaoyan. Dia merasa sangat bingung dan tiba-tiba memikirkan cahaya aneh yang dia lihat ketika dia hendak pergi. Kemudian Xiaoyan menyadari sesuatu. Lalu dia melihat ke arah udara di sekitarnya. Ternyata Pulau Superstar Dewa tidak meledak seluruhnya, namun hanya terbelah menjadi dua bagian saja. Meski masih tersisa, separuh pulau yang tidak memiliki inti bumi ini hanya akan hancur pada akhirnya. Namun paling tidak, setengah dari penghuni pulau ini masih bisa selamat. Tidak lama kemudian, ada sosok yang muncul di udara. Mata Xiaoyan pun sedikit menyempit. Cahaya yang terakhir meluncur saat Pulau Superstar Dewa itu seharusnya tidak hancur. Sepertinya cahaya itu berasal dari orang ini. Siapakah dia? Tanya dari cahaya. Dia adalah salah satu dari 8 dewa immortal dari istana Dewa Berburu. Kalau tidak salah, dia bernama Yuan Wei, ucap dari Bing Yuto. Hei kelinci kecil, aku tidak menyangka aku bisa bertemu denganmu dan kamu masih mengingatku, ucap dari Yuan Wei. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju secara perlahan, seolah-olah dia bisa melintasi udara dan datang langsung ke hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata. Dia benar-benar sangat kuat. Perasaan ini seperti perasaan yang mengancam saat Xiaoyan bertemu dengan Jiu Ying. Xiaoyan tidak dapat merasakannya. Namun Yuan Wei ini mungkin adalah seseorang immortality terkuat yang pernah Xiaoyan temui. Mengapa istana Dewa Berburu sampai harus mengutusmu? Tanya dari Bing Yuto. Benar saja, orang ini sama persis dengan tuan pemimpin istana. Yuan Wei benar-benar mengabaikan pertanyaan Bing Yuto kali ini. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengar kata-kata seperti itu. Permaisuri juga telah memberitahu Xiaoyan cerita mengenai tentang Tuan Istana Dewa Berburu. Jadi Xiaoyan pun tidak terkejut. Aku rasa pemimpin istanamu lah yang meniru wajahku, jawab dari Xiaoyan. Bagaimana orang lemah sepertimu bisa dibandingkan dengan pemimpin istanaku? Sebelumnya kamu berkata kepadaku bahwa pemimpin istanamu sangatlah mirip denganku. Mungkinkah dia adalah putraku yang aku tidak ketahui? Ucap dari Xiaoyan sambil terbahak-bahak. Saat Yuan Wei mendengar kata-kata itu, dia langsung menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat marah. Beraninya kamu berkomentar sembrono seperti itu di depanku. Memangnya siapa kamu? Tanya dari Yuan Wei. Yang jelas, aku tidak mungkin untuk mengungkapkan siapa identitasku yang sebenarnya kepadamu, jawab dari Xiaoyan. Bagaimanapun, aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan ini hanyalah seseorang fighting god saja. Jadi, bagi Yuan Wei, keberadaan Bing Yuto memang sedikit mengancamnya. Namun, melihat dia tampaknya tidak merasa takut kepada Bing Yuto,
Apakah kamu ingin ikut denganku secara sukarela atau aku harus memaksamu untuk ikut bersamaku? Tanya dari Yuan Wei. Apakah hanya kamu sendirian saja yang datang ke sini? Aku sendiri pun sudah cukup untuk bisa mengalahkan kalian semua. Aku rasa kamu tidak tahu bagaimana kekuatanku. Mungkinkah menurutmu kelinci ini bisa menghentikanku agar tidak bisa membawamu pergi dari sini? Apakah aku mengenalmu? Kelinci, namaku adalah Bing Yuto. Meskipun aku tidak mengenalmu dengan baik, tetapi permaisuri telah menugaskanku untuk menjaganya. Jadi jangan coba-coba untuk melukainya apalagi membawa dia pergi, ucap dari Bing Yuto kepada Yuan Wei. Dengan kata-katamu saat ini, kamu mungkin bisa melawanku. Dan dulu aku memang takut kepadamu, namun sekarang pastinya tidak. Karena belum lama ini aku telah menerobos ke langkah ke-6 dari Immortality. Jadi kamu ingin melindungi dia hari ini? Maka aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Jika kamu tidak ingin menyesal, lebih baik menyerah saja dari sekarang, jawab dari Yuan Wei. Apa yang kamu katakan ini memang masuk akal. Aku juga memang tidak ingin mati demi melindungi bocah ini. Kalau begitu silakan ambil saja. Bawa saja dia pergi sekarang, ucap dari Bing Yuto. Xiayan tiba menoleh ke arah Bing Yuto dan tatapan matanya penuh dengan kecurigaan. Xiayan juga merasa heran kenapa Bing Yuto bisa berubah pikiran dengan secepat itu. Jika aku dibawa pergi olehnya, apa yang akan kamu katakan kepada permaisuri? Tanya dari Xiayan sambil memandang ke arah Bing Yuto dengan kebingungan. Dia tidak akan mungkin bisa membawamu pergi, jawab dari Bing Yuto. Xiayan langsung memandang lagi Bing Yuto dengan lebih bingung. Apakah kamu punya senjata atau teknik pamungkas rahasia? Tanya dari Xiayan. Bing Yuto lalu menggelengkan kepalanya. Dia lalu tersenyum. Dengan hanya melihat senyuman ini saja, Xiayan merasa bahwa Bing Yuto pasti memiliki niat yang buruk. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku memang bisa mengalahkan petarung Immortality langkah ke-5. Tetapi dia telah menerobos ke langkah ke-6. Tentu saja aku tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi kamu harus menyelesaikannya sendiri, ucap dari Bing Yuto. Aku hanyalah seseorang fighting god, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkannya? Belum lagi jika aku dibawa pergi olehnya ke istana Dewa Berburu, permaisuri pasti akan bertanya kepadamu soal aku. Apa yang akan kamu katakan jika itu terjadi? Tanya dari saya. Aku percaya kepadamu, pasti kamu memiliki sebuah cara untuk menyelesaikannya, jawab dari Bing Yuto. Meskipun saat ini Xiayan bisa menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan menggabungkan kedua klonnya sekaligus, Yuan Wei yang ada di depannya ini adalah seseorang kaisar Immortality langkah ke-6. Tidak peduli seberapa kuat Xiayan ini, Xiayan pasti akan kalah. Kamu benar-benar tidak mau membantuku kali ini? Tanya dari Xiayan lagi. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, jawab dari Bing Yuto. Xiayan lalu menghela nafas dalam-dalam. Lalu Xiayan menatap ke arah Yuan Wei. Dan dia pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja. Cepat, bawa aku bersamamu. Sepertinya pergi ke istana Dewa Berburu juga akan menjadi sedikit menyenangkan, jawab dari Xiayan sambil sedikit putus asa. Apakah kamu tidak menolaknya? Tanya dari Bing Yuto sambil memandang ke arah Xiayan dengan tatapan keterkejutan. Sudah aku bilang, aku kan tidak bisa mengalahkannya. Begitu juga kamu. Bagaimana mungkin aku bisa melawannya? Namun Yuan Wei tidak terburu-buru untuk langsung bergerak membawa Xiayan ini. Dia menonton adegan konyol di hadapannya dengan sangat senang hati. Ayolah cepat bawa aku pergi, jangan buang-buang waktu lagi, ucap dari Xiayan sambil menatap ke arah Yuan Wei dengan serius. Yuan Wei pun sama sekali tidak mengerti apa yang ada di pikiran Xiayan dan juga Bing Yuto kali ini. Dan dia tidak bisa mengerti kenapa Xiayan sangat ingin dibawa pergi. Seolah-olah perjalanan ini sepertinya hanya untuk bersenang-senang saja. Tentu saja ini terasa tidak masuk akal untuk Yuan Wei. Setelah Yuan Wei merasa ragu-ragu sejenak, dia lalu melangkahkan kakinya untuk mendekati Xiayan. Dia benar-benar berniat untuk membawa pergi Xiayan. Saat melihat Xiayan yang masih berdiri dengan tatapan acuh tak acuh, Bing Yuto juga terkaget.
ternyata Xiaoyan tidak sedang bercanda. Sepertinya dia benar-benar ingin dibawa pergi ke istana Dewa Berburu bersama Yuan Wei. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jika kamu dibawa ke istana Dewa Berburu, kamu tidak akan pernah bisa kembali, ucap dari Bing Yutu. Xiaoyan hanya mengangkat bahunya saja tanpa berdaya sekarang. Lalu, apalagi yang bisa aku lakukan? Jika aku tidak mematuhinya, mungkin kamu akan mati di dalam pertempuran ini. Itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia, bukan? Lebih baik biarkan saja aku pergi ke neraka sekalipun, ucap dari Xiaoyan. Nampaknya Xiaoyan rela melakukan ini demi Bing Yutu. Yuan Wei pun mendekat dalam sekejap. Pada saat yang sama, Bing Yutu juga mengambil langkah ke depan. Di udara dingin langsung menyembur keluar dari mulut Bing Yutu. Dan udara dingin ini berubah menjadi duri es yang tidak terhitung jumlahnya lalu melesat. Bing Yutu, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku kali ini? Ucap dari Yuan Wei yang melihat serangan itu. Permaisuri telah memberitahuku bahwa jika aku tidak membawa anak ini hidup-hidup, maka aku akan mendapatkan masalah yang sangat besar, ucap dari Bing Yutu. Kamu bisa saja memberitahu Permaisuri bahwa dia telah dilenyapkan. Permaisuri sangatlah menyayangimu dan bahkan jika anak ini mati, dia tidak akan melakukan apapun kepadamu, ucap dari Yuan Wei. Kamu tidak perlu repot-repot untuk membujukku. Dan aku juga akan mengingatkanmu bahwa jika kamu benar-benar membawanya pergi, Permaisuri pasti akan langsung menyerang istana Dewa Berburu ketika itu. Jadi lebih baik kamu menyingkir saja dan pergi dari sini. Kamu benar-benar tidak takut kepada Permaisuri, maka belum terlambat jika kamu mundur sekarang, ucap dari Bing Yutu. Kemudian Yuan Wei memandang ke arah Xiaoyan. Dia tidak bisa mengerti apakah yang istimewa dari Xiaoyan ini sehingga membuat Permaisuri begitu menyayanginya dan melindunginya. Dia hanyalah seseorang fighting god saja dan Permaisuri baru saja pulih. Apakah dia benar-benar akan mengambil resiko ini hanya untuk melindungi bocah itu saja? Aku yakin dengan pasti bahwa Permaisuri akan melakukan apapun untuknya, ucap dari Bing Yutu. Yuan Wei pun segera berhenti bergerak ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian dia menatap ke arah Xiaoyan. Mungkin karena aku terlalu tampan, hahaha, ucap dari Xiaoyan sambil sengengean. Begitu kata-kata itu terdengar, Bing Yutu dan juga Yuan Wei sama-sama memandang ke arah Xiaoyan. Perut Bing Yutu pun langsung merasa mual. Namun untungnya dia bisa menahan agar tidak muntah. Xiaoyan memang tampan, tetapi tidak terlalu tampan. Hanya saja di dalam diri Xiaoyan ini ada sesuatu aura yang lebih menarik daripada penampilannya. Dan penampilannya yang lumayan tampan ini hanya sebuah pendukung kecil saja. Yuan Wei tiba-tiba memandang ke arah Bing Yutu dengan aneh. Apakah selera Permaisuri menjadi serendah ini sekarang? Tanya dari Yuan Wei. Mendengar itu, Bing Yutu pun tertawa terbahak-bahak. Itu bisa saja terjadi. Namun, sepertinya kamu benar-benar tidak akan bisa untuk membawanya pergi hari ini, ucap dari Bing Yutu. Apakah kamu yakin bahwa kamu bisa menghentikanku sekarang? Tanya dari Yuan Wei. Kalian berdua cerewet sekali. Jika ingin bertarung, bertarunglah. Cepatlah bertarung. Jangan buang-buang waktu di sini, ucap dari Xiaoyan yang memandang mereka berdua. Bing Yutu lalu memberi Xiaoyan tatapan penuh amarah. Jika bukan karena Permaisuri, Bing Yutu pasti tidak akan mempedulikan keselamatan Xiaoyan ini. Entah apakah aku bisa menghentikanmu atau tidak, yang jelas aku akan melakukan yang terbaik sekarang, ucap dari Bing Yutu. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang sangat kuat. Dan juga Yuan Wei, dia sedikit tersenyum melihat tatapan dari Bing Yutu ini. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Masing-masing dari kita memiliki misi yang tidak bisa dilewatkan, ucap dari Yuan Wei. Xiaoyan segera mengangkat alisnya. Dibandingkan dengan petarung-petarung istana Dewa Berburu yang lainnya, Yuan Wei ini benar-benar sangatlah berbeda. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka langsung mengabaikan Xiaoyan ini. Kemudian mereka berdua langsung bergerak dan aura dari kedua belah pihak ini langsung meletus di udara. Udara dingin yang Bing Yutu keluarkan sepertinya bisa membekukan segalanya. Dan embun yang sangat dingin juga sudah bermunculan di sekitaran tubuh Yuan Wei.
Namun sepertinya embun-embun dingin ini tidak bisa mempengaruhi Yuan Wei. Karena saat ini kekuatan immortality berwarna emas mengalir di tubuh Yuan Wei. Aliran garis emas ini bukanlah sumber gas, melainkan kekuatan immortality yang sangat kuat. Kekuatan Kaisar Immortality pada langkah pertama dan bahkan langkah kedua jelas sangatlah terbatas. Jadi saat ini dia menggunakan kekuatan Immortality dalam pertempuran ini harus sangat hati-hati. Dan biasanya para petarung menggunakan hanya sebagian serangan andalan mereka saja saat mereka terdesak. Namun dengan melihat ini, maka jelas bahwa kekuatan yang telah dicapai langkah ke-6 Immortality ini mengandung kekuatan Immortality yang lebih menakutkan dari apa yang bisa dibayangkan oleh Giant. Bing Yutu juga tidak mau kalah saat ini. Dia juga mengeluarkan kekuatan Immortality yang kuat dan mengalir di tubuhnya. Buar. Dari kejauhan, hanya kedua bayangan kedua belah pihak saja yang bertabrakan. Pada awalnya, mereka semua terpental mundur bersama-sama, lalu mulai bertabrakan lagi. Psing, 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 buah. Namun metode bertarung ini tidak bertahan lama. Bing Yutu mulai menunjukkan skill bertarung yang dia miliki. Dan udara dingin pun langsung mengebun menjadi sebagian serangan. Namun semua ini bisa dihentikan oleh Yuan Wei dengan mudah. Dadiduk, pring, 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 buah. Meskipun Giant ini belum berhasil menembus level Immortality, dia masih bisa melihat di dalam pertempuran kedua belah pihak ini bahwa kekuatan Bing Yutu tampaknya sedikit kalah dengan Yuan Wei. Buar. Dengan suara ledakan yang terus bergema, Bing Yutu tiba-tiba terpental ke belakang dan seteguk darah pun menyembur keluar dari sudut mulutnya. Hei, Bing Yutu, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak perlu repot-repot untuk bertarung seperti itu. Biarkan saja aku menyerahkan diriku sekarang, ucap dari Giant. Bing Yutu langsung memplototi Giant dengan sangat marah. Lalu dia pun berteriak. Entah teriakan ini ditunjukkan untuk Giant atau Yuan Wei. Sosok Bing Yutu pun melesat ke arah Yuan Wei setelah dia berteriak. Akhirnya, Giant hanya bisa menghela nafas dengan perasaan menyesal. Sepertinya Bing Yutu benar-benar benci diberi saran oleh Giant. Sementara itu di sisi lain, Bing Yutu dan juga Yuan Wei sedang bertarung dengan sangat sengit. Dadiduk, buah. Namun Bing Yutu bisa dikalahkan lagi tidak lama kemudian. Melihat Bing Yutu yang terengah-engah, Giant pun langsung memandang Yuan Wei. Dia lalu berkata kepada Bing Yutu, "Bing Yutu, lupakan saja. Aku tahu kamu sudah mencoba yang terbaik. Ini adalah masalah besar. Biarkan aku pergi ke istana dewa berburu bersamanya," ucap dari Giant. "Enak saja, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu pergi ke istana dewa berburu, maka kamu akan mati di sana," ucap dari Bing Yutu sambil memandang ke arah Giant. "Namun, jika aku tidak pergi, maka kamulah yang akan mati di dalam pertempuran ini," ucap dari Giant kepada Bing Yutu. "Sudahlah, aku akan menunda waktu untukmu. Sekarang pergilah dari sini," jawab dari Bing Yutu sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suara transmisi ini kepada Giant. Karena kepeduliannya yang sangat besar kepada permaisuri, hal ini membuat tekadnya untuk menyelamatkan Giant ini dengan cara apapun menjadi sangat luar biasa. Terlebih lagi, permaisuri telah memberitahunya untuk melindungi Giant dan membawa Giant ini kembali hidup-hidup. Bahkan Bing Yutu harus mati di dalam pertempuran ini sekalipun, dia tidak akan menyesalinya, karena itu adalah perintah permaisuri. "Baiklah, rasakan skillku ini," ucap dari Bing Yutu. Wusping. Pada saat ini, udara dingin yang begitu megah menyebar dari sudut mulut Bing Yutu. Dan udara di sekitarnya tampak membeku hingga ratusan meter. Udara dingin ini membeku dan membuat pola yang tidak beraturan. Melihat ini, Yuan Wei pun lalu mengkerutkan keningnya. Dan kemudian tubuhnya langsung membeku dan berubah menjadi patung es yang sangat besar. Bing Yutu segera mengangkat tangannya dan cakar yang sangat tajam dia tebaskan ke udara. Kemudian sebuah celah muncul di udara. Lalu Bing Yutu segera menatap ke arah Giant. "Cepatlah pergi dari sini," ucap dari Bing Yutu dengan sangat cemas. "Aku harus pergi kemana?" tanya dari Giant dengan sangat bingung. "Sudahlah, cepat saja pergi dari sini kemanapun kamu akan pergi. Karena aku tidak bisa membekukannya lebih lama dari ini,"
Jika kamu tidak pergi, maka semuanya akan terlambat, ucap dari Bing Yutu dengan sangat cemas. Meskipun kita tidak saling mengenal satu sama lainnya dengan baik, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Biarpun begini, aku adalah seseorang yang penyayang, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil pergi dari pertempuran ini, melarikan diri, atau Bing Yutu berhasil ya mengalahkan Yuan Wei? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.